Siapa yang tahu? Ayo, Nyoman. Apa namanya? Ya, Komang lagi. Apa? Made, ya. Made. Apa artinya made? Ya, gede. Mabuk. Mabuk. Iya, benar mabuk. Lagi. Sombong. Oh iya lagi. Nah, siapa lagi? Congkak. Ya, nah itu. Nah, bagaimana? Ya, nah, Bapak jelaskan sedikit pemahamannya. Kalau mabuk, ya, mabuk. Kita kadang-kadang manusia itu tidak munafik, kita perlu alkohol dalam kehidupan kita walaupun hanya seloki, tapi untuk membunuh kuman-kuman dalam tubuh. Tapi kalau kita kembali dengan nomor satu yaitu kama, keinginan kita, apa mau wibawa dari muani kena itu. Kalau kena anak dewasa nanti mau wibawa dan muani minum banyak. Nah, pengurangan bayi ini gede. Nah, tapi itu salah sekali ya. Kita harus bisa mengendalikannya. Bagaimana caranya mengendalikan emosi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini matsarya artinya suka membenci ya, suka membenci itu artinya ya, dan iri hati. Nah ini bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini bagian dari 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Ini 6 musuh ya. Ya kalau kita bisa mengendalikan, sifat kita akan tenang selalu ya, selalu akan menampakkan kebahagiaan ya kalau kita bisa mengendalikan 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Nah itu. Nah lanjut lagi. Nah di sini contoh perilaku sadripu. Ya, ini contoh-contohnya kita akan memahami perilaku sadripu dapat kita amati di lingkungan. Ya, di lingkungan, di rumah, di keluarga kita banyak amati. Ya, dimanapun mungkin kita akan selalu menemukan sadripu ya. Ada emosi, keinginan. Nah ini perilaku sadripu dalam diri. Ya, ada sifat negatif dan positifnya. Ya, sadripu itu tidak selalu buruk ya, tapi ada sifat positifnya. Nah ini. Nah ini contoh dari kama ya, dalam sikap positif ya. Kalau bagus kama itu kita bisa kendalikan keinginan kita ya, keinginan yang baik ya. Ada keinginan yang baik ya, ingin menjadi sukses. Nah itu bagus sekali ya, memberikan bimbingan pada adiknya ingin menjadi dokter. Nah itu bagus sekali ya keinginannya ya, banyak sekali kalau keinginan yang baik positifnya. Kama itu tidak selalu ya keinginan. Nah tapi ada juga, nah ini contohnya keinginan membantu orang ya, keinginan kalau kita membantu orang dengan pikiran ikhlas ya, itu kita ambil hikmahnya. Beliau juga tahu pasti kita akan memberikan berkah sama beliau. Nah itu yang penting kita bisa mengendalikan keinginan kita ya. Ini suka membantu orang. Nah ini keinginan yang membantu orang, suka membantu nenek ya. Nah ini keinginan apa? Positif ya. Nah ini juga ada keinginan negatifnya. Nah itu keinginan negatifnya yang jelek atau positif, baik, negatif, buruk ya. Keinginan yang buruk itu, nah ini mungkin ada yang tahu ya, keinginan memiliki barang orang lain. Nah ini keinginan banyak sekali ya dalam kehidupan. Kimbale baranglah mobil ini HP bagus. Nah itu keinginannya ya, harus bisa mengendalikan kemampuan kita, kemampuan orang tua ya. Nah gede. Nah ingat, jangan pernah minta sama orang tua, jangan ya meme cendelah tidak punya uang habis. Nah itu keinginannya yang kita yang sederhana aja, apa yang bisa kemampuan orang tua kita berikan. Nah itu. Nah seperti ini contohnya. Ini keinginan ini apa? Ingin apa ini anak? Ada yang tahu? Ingin mencuri ya, ingin mencuri ya. Nah ini keinginannya, ini sehingga keinginan buruk ya, negatif. Nah lagi, nah ini menyiksa teman ya, menyiksa teman itu adalah tidak baik namanya ya.
bullying apa dibully apa namanya dia. Nah seperti sekarang namanya membuli teman. Nah itu ya. Nah ini adalah contoh-contoh ya. Kita lanjut lagi. Nah ini loba. Nah ada sifat positifnya yang tadi Pak jelaskan sebetulnya tadi. Loba, kalau loba rakus, ya kalau ada positifnya bekerja keras. Semangat itu. Loba rakus ya keinginannya seperti apa namanya keras, bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Nah itu bagus sekali ya untuk mendapatkan ke depannya. Kalau kita loba dalam artian positifnya, memberikan apa namanya rajin belajar, berguna untuk ini lobo melajak, keren melajak nanti maksudnya ya bagus ya. Nah ini memberikan sumbangan pada orang lain juga bagus ya, ada orang lain yang membutuhkan. Nah ini contohnya keinginan belajar ya positif. Nah ini keinginan ya berpikir cita-citanya yang tinggi juga loh. Nah ini. Nah yang kedua negatifnya buruknya mengambil hak orang lain. Nah ini salah ya. Mengambil bagian milik dari saudara. Nah kita makan gede rakus. Nah ini makan makanan yang berlebihan. Nah itu rakus. Makanya seperti contohnya agama seperti ini. Nah ini porsinya hanya makan satu paha aja, tapi dia sekalian. Nah ini rasakan. Maka pasti akan. Nah ini loba ingin kedudukan. Nah ini ya rakus dalam minta kedudukan. Nah ini. Nah ini adalah contoh-contoh dari sifat positif dan negatif dari loba ya. Bukan loba sayur ya, loba itu namanya. Nah itu ya. Nah ini dari kroda ya, sifat kroda contohnya ada positif apa namanya sifat positif marah ya, marah pada bawahan itu boleh ya, atau memberikan bimbingan pada adik marah, memberikan bimbingan pada saudara itu boleh marah ya, tapi harus dikendalikan, jangan emosinya keras dan memberikan bimbingan kepada keluarga itu bagus sekali ya. Memberikan anak pada punya adik ya, nanti suatu saat anak dewasa punya anaknya yang kecil nakal ya boleh dimarahin ya, tapi sewajarnya, jangan terlalu keras. Nah ini kalau negatifnya suka menghina orang tanpa alasan. Nah ini banyak sekali. Tidak suka menantang, nah suka mengejek orang itu. Nah itu kroda itu ya, keinginan marah-marah yang memiliki rasa dengki pada orang. Nah ini sifatnya marah-marah ya pada orang tanpa alasan. Nah ini. Nah lanjut. Nah di sini ada contoh madu. Positifnya minum secukupnya ya. Kalau madu minum jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau kita minum alkohol berlebihan nanti bisa mabuk. Nah ini untuk kesehatan secukupnya, untuk kesehatan, mabuk akan ilmu pengetahuan. Nah itu bagus ya. Kalau kita mabuk mabuk akan ajaran agama, pendidikan, pengetahuan, itu bagus sekali ya. Itu positifnya madu ya, keinginan. Nah kalau kita negatifnya itu yang Bapak tadi bilang, mabuk karena minuman keras itu ya kita perlu hindari. Boleh hanya minum, bukan kita munafik sebagai manusia, boleh minum sloki untuk kebutuhan tubuh, untuk melawan virus dalam tubuh itu bisa ya. Nah ini seperti ini terlalu berlebihan ya. Mungkin anak lihat gambarnya ya, gambar orang yang mabuk berlebihan dia, ini negatif dia ya. Nah ini berarti memiliki sifat negatif dari apa? Madu ya, anak yang udah ya. Nah lanjut lagi. Nah ini tahu pikiran. Nah dalam pikiran ini mau berpikir apa yang dipikirkan. Nah dalam penjelasannya ada yang pikiran positif dan pikiran negatif seperti moho ya. Nah di sini ada pikirannya positif, bingung dalam memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran agama. Bingung, apalagi meningkatkan bakti kepada ya, ini memiliki pikiran kepada Tuhan ya. Oh kita harus melaksanakan walaupun kita dalam apa namanya bingung kepada dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita selalu ingat kepada beliau ya. Ide Sangyang Widi Wasyo juga semangat, jangan itu meningkatkan semangat belajar ya itu. Nah ini suka berdiam ya, sifat buruknya kalau kita moho itu suka berdiam, berbicara sendiri karena kehilangan orang yang disayangi. Nah ini negatifnya ya.
Kalau kita pada marah-marah kadang-kadang bisa bicara sendiri. Nah ini. Nah ini matsaril. Contohnya positifnya juga ada iri terhadap nilai teman. Nah ini bagus. Ya. Ya, iri pada nilai teman itu bagus, yaitu menambah semangat ya dalam diri kita. Nah ini ada negatifnya, suka berbicara orang lain, sering menyindir. Nah ini sikap negatif dalam suka memfitnah dan sebagainya ya. Contohnya banyak sekali. Ya. Nah ini iri kepada teman, tapi orang pintar iri. Nah ini harus kita cari sisi positifnya. Ya, iri tapi dalam artian kita semangat untuk belajar. Ya. Nah ini dalam artian kama, arti keinginan nafsu, hasrat kepuasan dalam kesenangan setiap orang memiliki. Yaitu ya tidak lupa jika keinginan itu terus dituruti sampai melampaui batas akan menyebabkan seseorang akan lupa akan dirinya. Ya, nah itu. Nah ini akibat dari pengaruh kama. Ini pengaruh kama. Nah ini terlalu berlimpah uang, terlalu kita punya kekayaan, tapi tidak lupa untuk bersedekah. Nah itu ya keinginan ya kita yang baik, yang positif. Nah ini sifat ya kalau kita lihat rasa tamak, ya rakus dan sebagainya, memiliki diri harus bisa mengendalikannya. Ya seperti tadi batasan yang pertama, yaitu cari sisi positifnya. Ya, nah seperti ini bagaimana berlaku loba ya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa harus mencari sisi positif. Ya sisi baiknya dalam kehidupan. Nah ini saya lagi jelaskan sama kalau kita jelaskan akibat berlaku dari pengaruh roda juga ini emosinya sama dengan yang tadi, positif negatif bagaimana caranya, yaitu mengendalikan kemarahan, sifat marah dalam diri kita ya. Nah juga yang kalau kita lanjut ya, nah ini sifat moha berlaku dalam pengaruh moha, kita lihat ya. Nah dijelaskan Bapak sudah kemarin sudah kirim apanya WA, ya kirim video apa namanya PowerPoint-nya lewat ke WA, nanti kirim Bapak tadi video kemarin. Mungkin anak sudah baca ya materinya, Bapak hanya jelaskan sedikit-sedikit aja, ya tidak terlalu banyak. Ya, nah ini tentang, nah ini sifat dari akibat perilaku moha, ya terlalu banyak berpikir jadi stres, bisa gila tanpa tidak bisa mengendalikan diri. Nah ini bingung jadinya stres, ya banyak pikiran. Nah ini made, mabuk, ya tadi yang jelaskan, mabuk kekayaan, kecantikan dan sebagainya. Nah ini mungkin dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini mabuk ya, ini terlalu berlebihan ya. Kalau kita lihat gambarnya mabuk dengan kekayaan, ya ini mungkin mat saya, ya rasa iri hati, oh dimana dia bagus, tapi tidak apa namanya, tidak merasakan oh ini kita. Nah ini bagaimana caranya mengendalikan dalam kehidupan sehari-hari ya, ini. Nah mungkin dalam anak-anak kemarin Bapak sudah dikasih PowerPoint, mungkin anak bisa menyimpulkan ya yang kemarin anak-anak kirim. Sekarang untuk kesimpulannya ya bisa kirim lewat WA ya. Coba nanti Bapak ya kepada satu ya mungkin ya. Nah dari hasil kesimpulan anak-anak ya. Nah ini, nah mungkin apa namanya, Bapak ajak berkelompok dulu menghasilkan kesimpulan, ada ya dalam kelompok ini kegiatannya berkelompok ya. Sebelum melakukan kelompok ya ada apa? Oh lihat Bapak siswanya ada 15 jadi 3 aja 55 ya. Simpulkan, coba nanti ada kesimpulannya ya. Ya coba kirim nanti lewat WA ya, WA Bapak ke setiap kelompoknya nanti ya. Nah itu bagaimana caranya apa namanya dikirim ke WA Bapak. Nah itu, nah di sana juga bagaimana caranya menghasilkan kesimpulan ya. Nah setelah kesimpulan nanti seperti Bapak tayangkan di depan, nanti dalam slide dikirim ke WhatsApp ya. Nanti mungkin lihat anak-anak kesimpulannya juga, nanti samakan, nanti koreksi kesimpulan anak ya, apakah ada samaan, mungkin itu ya. Nah, Bapak jelaskan dari kesimpulan ini, tertipu adalah artinya 6 musuh ya. Oh mungkin anak-anak ada yang sama ya. Nah 6 musuh yang ada dalam diri
manusia yang patut dikendalikan. Ya, ini ada bagian-bagiannya. Ya, sedikit lagi Bapak jelaskan. Yang dari manusia yang pertama, ya ada bagi-bagiannya. Yang pertama, kamu, lobe, krode, moho, apa namanya lagi? Ya, moho, made, matsarya. Nah inilah perilaku yang patut dihindari agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Nah ini. Nah nanti dari terakhir ya, anak-anak harus bisa menghasilkan kesimpulan dari materi yang Bapak berikan. Kemarin sudah lewat kirim lewat WhatsApp dengan bentuk PowerPoint. Nanti anak-anak simpulkan ya. Dan nanti Bapak kasih anak-anak tugas ya. Tugas di rumah atau berkelompok nanti ya. Nah ini tugasnya. Nah di sini soalnya ya 10 soal nanti Bapak kirim lewat WhatsApp ya, 10 soal lewat WhatsApp. Nah ini tugas berkelompok ya. Nah ini lagi ada tugas latihan mandiri. Nah ini kira-kira 10 soal juga ya. Tugas mandiri. Nah ini 10 soal nanti yang pertama tugas berkelompok, yang kedua tugas mandiri. Nah ini di rumah dulu Bapak buat ya. Ini. Nah, nah di sini karena sudah waktu ya, kegiatan dalam Bapak materi tentang 1000 ya, ini jelaskan nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, di rumah. Bagaimana mengendalikan emosi dalam diri kita ya. Karena sudah waktu, Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.